Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Febriadi Putra dengan NPM 2175305 dari kelas MI 3A. Di sini saya akan mengerjakan sebuah paket tracer paket tracer 2.5.5, yaitu mengkonfigurasi initial switch setting. Untuk yang pertama ini kita akan memverifikasi default switch configuration, yang kedua mengkonfigurasi sebuah basic switch configuration, yang ketiga kita akan mengkonfigurasi sebuah MOTD banner, yang keempat kita akan menyimpan konfigurasi file ke NVRAM, dan yang terakhir kita akan mengkonfigurasi switch 2. Untuk skenario, dalam aktivitas ini kita akan melakukan sebuah tugas konfigurasi switch dasar ya. Kita akan mengamankan akses ke antarmuka baris perintah atau CLI dan port konsol menggunakan kata sandi, transkripsi, dan teks biasa, plain text password. Kita juga akan mempelajari cara mengkonfigurasi pesan untuk pengguna yang masuk ke saklar ya. Untuk test message banner atau sepatu pesan ini juga digunakan untuk memperingatkan pengguna yang tidak berwenang bahwa ada sebuah akses yang dilarang gitu loh. Untuk instruksi yang pertama, kita akan memverifikasi default switch configuration ya. Di sini kita akan masuk ke mode preferred EX mode di saklar S1 ya. Kita masuk ke saklar S1, kita enter ya. Di sini kita akan masukkan dengan perintah enable untuk masuk ke mode privilege. Oke, selanjutnya pada step 2 ini kita akan memeriksa konfigurasi switch yang ada di yang saat ini. Examine the current switch configuration dengan perintah show running config. Kita klik enter. Di sini ada keterangan hostname-nya switch, lalu ada keterangan spanning tree, interface Ethernet. Untuk interface Ethernet ini sebanyak 24 ya. Untuk yang interface gigabitnya ada 2, lalu di sini ada ya berbagai keterangan lah ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah basic switch configuration. Di sini nih untuk mengkonfigurasi parameter pada switch. Kita harus masuk ke mode konfigurasinya. Untuk masuk ke mode konfigurasi ini dengan perintah configure terminal. Di sini kita sudah masuk ke mode konfigurasi. Lalu kita akan beri nama switchnya dengan S1 ya, untuk host name-nya S1. Lalu kita klik sesuai yang ada di modul. Lalu kita akan melindungi ya akses ke jalur konsol ya. Atau mengamankan akses ke jalur konsol ini kita harus membuat sebuah kata sandi ya. Di sini kita masuk lagi ke mode configure terminal seperti yang ada di modul. Lalu sini kita akan masuk ke line console 0. Lalu sini kita akan setting passwordnya dengan password letmin. Lalu kita login, kemudian kita exit, lalu exit kembali. Oke, mengapa perintah login ini diperlukan ya? Agar proses pemeriksaan kata sandi ini berfungsi, diperlukan perintah login dan kata sandi. Lalu yang step ketiga kita akan keluar ya dari mode istimewa ya, untuk memverifikasi bahwa kata sandi itu tuh sudah aktif ya. Di sini kita diminta untuk memasukkan password yang telah kita atur ya, yaitu letmin. Kita enter. Di sini kita telah keluar dari mode privilege ya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah
akses aman untuk mode privilege. Nah, di sini kita akan menyetingnya itu dengan kata sandi ya. Setelah kata sandi enable Cisco. Nah, kata sandi ini melindungi akses ke mode privilege. Nah, jadi di sini kita masuk dulu ya ke mode privilege-nya dengan perintah enable. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasinya dengan perintah konfigurasi terminal. Lalu kita tambahkan passwordnya, enable password Cisco sesuai yang ada di ini ya, sesuai di modul ya. Kita klik enter, kemudian kita exit. Nah, selanjutnya pada step kelima kita akan memverifikasi bahwa akses mode privilege ini sudah aman ya. Di sini kita klik exit kembali. Sebentar. Kita klik exit kembali. Di sini kita akan diminta memasukkan password ya. Admin. Oke, kita sudah keluar ya. Nah, untuk yang ini tadi kita diminta untuk memasukkan kata sandi yang pertama ya, yaitu kata sandi konsol yang sudah kita konfigurasi untuk baris konsol 0 atau kodenya itu tadi itu admin ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kembali ke mode privilege dengan perintah enable, dan di sini kita akan memasukkan password Cisco. Nah, masukkan kata sandi kedua ya, yang telah kita konfigurasi untuk melindungi mode privilege exe yang mode privilege. Nah, di sini kita akan masukkan kodenya yaitu Cisco. Sudah. Oke, di sini sudah berhasil ya masuk ke mode privilege ya. Oke, untuk memverifikasi konfigurasi kita, untuk mengecek hasil konfigurasi yang telah kita lakukan, di sini kita akan buka dengan perintah show running config. Oke, di sini ya kita perhatikan ya bahwa kata sandi konsol dan kata sandi yang telah kita atur itu tuh dalam teks biasa ya. Ini nih sebenarnya dapat menimbulkan risiko jika ada seseorang melihatnya atau user lain mendapatkan akses ke file konfigurasi yang disimpan di lokasi candangan. Jadi ini sangatlah berisiko ya. Jadi untuk step selanjutnya ini kita akan mengkonfigurasi kata sandi. Pada step ke-6 ini mengkonfigurasi kata sandi transkripsi untuk mengamankan akses ke mode privilege. Nah, di sini kita akan masuk lagi ke mode konfigurasi, config T atau configure terminal. Lalu di sini kita akan enable secret secret. Kita klik next. Lalu kita akan mengecek hasil konfigurasi yang telah kita lakukan ya. Pada step yang ke-6 dengan perintah show run atau show running config. Di sini kita persingkat saja perintahnya atau komannya. Nah, di sini untuk enable secretnya ini, kenapa dia kata sandi seperti ini nih, karena enable secret ini ditampilkan dalam bentuk deskripsi tadi ya. Sudah pada step yang ke-6 nih kita sudah settingnya dalam bentuk deskripsi password ya. Terus sedangkan untuk enable password yang biasa ini masih dengan teks biasa. Lalu untuk perintah selanjutnya atau step ke-8 nih kita akan membuat enkripsi untuk password enable dan password konsol ya. Seperti pada langkah di 7 atau step yang ke-7. Nah, kata sandi rahasia yang diaktifkan telah dienkripsi, tetapi kata sandi aktif atau enable dan konsol ini masih dalam teks biasa. Nah, sekarang kita akan membuatnya dalam bentuk enkripsi ya, tidak terlihat atau disamarkan ya. Di sini kita masuk ke mode configure lagi, configure terminal, lalu kita ketikkan perintah service password
encrypt ya. Sudah, kita klik exit. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi ya. Part yang ketiga nih, kita akan mengkonfigurasi sebuah MOTD banner ya. Dalam Cisco iOS ini mencakup fitur yang memungkinkan kita untuk mengkonfigurasi pesan yang bisa dilihat sama siapapun ya yang masuk ke switch. Nah, pesan-pesan ini disebut dengan message of the day atau pesan hari ini atau spanduk MOTD. Lampirkan teks spanduk dalam kutipan atau gunakan pembatas yang berbeda dari karakter apapun yang muncul dalam string MOTD. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi sebuah notifikasi ya, atau sebuah pesan ketika ada seorang user yang masuk ke dalam switch. Nah, di sini kita masuk dulu ke mode config. Lalu kita masukkan setting banner MOTD-nya ya, dengan perintah this is secure system authorized access only. Jangan lupa tutup dengan nice. Lalu kita enter, lalu kita exit ya. Lalu selanjutnya part keempat itu kita akan menyimpan dan memverifikasi konfigurasi file yang telah kita buat itu ke NVRAM. Nah, di sini kita akan mengkopinya atau memverifikasinya itu dengan perintah copy running config to startup config ya. Copy running config startup config. Lalu kita klik enter. Destinasi file name startup config ya. Oke. Nah, di sini kita akan melihat hasil konfigurasi yang telah kita lakukan pada running config itu ke dalam startup config ya. Nah, di sini kita akan melihat hasil konfigurasi yang telah kita buat ya tadi ya. Untuk enable secret dan passwordnya ini telah terenkripsi ya, sudah disamarkan. Lalu untuk banner MOTD-nya ini sudah kita setting ya, sudah masuk bisa. Dan untuk line console passwordnya pun sudah terenkripsi atau telah disamarkan, jadi aman ya. Pada step yang selanjutnya, pada part 5 kita akan mengkonfigurasi switch S2. Nah, untuk konfigurasinya sama ya dengan pada S1 ya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah di sini kita akan menyetingnya dengan nama perangkat S2. Name S2. Lalu kita akan membuat password line console, membuat password enable, lalu kita akan membuat sebuah password untuk mode privilege dan akan kita buat ketiga kata sandi itu menjadi enkripsi ya. Oke. Untuk yang pertama ini kita akan menamai switchnya dengan nama hostname S2. Oh iya, kita sebelumnya masuk dulu ya ke menu ini sebelumnya, ke konfigurasi terminal. Config terminal atau config T. Lalu kita akan beri nama dengan hostname-nya S2. Lalu selanjutnya kita akan membuat kata sandi line console. Samakan saja ya passwordnya dengan S1 tadi ya. Admin. Lalu selanjutnya kita login agar kata sandinya itu aktif. Lalu selanjutnya kita akan membuat enable password dengan kata sandi Cisco. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah enable secret pada mode privilege dengan perintah enable secret it's a secret. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi banner MOTD ya.
banner MOTD tadi sesuai kita samakan saja ya. Banner MOTD nya banner MOTD this is a secure system authorized access only. Kita enter. Selanjutnya kita akan membuat password dan konsol, enable password dan juga password pada mode privilege. Ini kita buat dalam bentuk inskripsi ya. Jadi kata sandinya itu akan disamarkan dengan perintah service password and chain. Oke, lalu kita exit. Lalu kita akan mengcopy konfigurasi yang telah kita lakukan ini ke startup config ya, dengan perintah copy running config. Yes. Nah, di sini kita akan mengecek ya hasil konfigurasi yang telah kita lakukan pada saklar S2 atau switch S2. Nah, di sini untuk enable secretnya dan enable password itu telah terinskripsi ya, sudah disamarkan. Lalu pada line console juga passwordnya telah transkripsi juga. Oke, untuk pengajaran paket tracer yang telah saya lakukan ini sudah memenuhi ya, completion 100% ya. Jadi sini saya telah berhasil menyelesaikan paket tracer 2.5.5 configure initial switch setting. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf dalam penyampaian materi. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.